Hello guys, how are you today? Do you miss me my class? I hope you always good, keep your condition and stay healthy. Come back to my class, biology class in grade 11 with Miss Madu. Now I will give you some videos to continue our typical class meeting. After excursion system, we will learn more about neuron system. Please pay attention and see this video because in of this video I will give you some question to evaluation what you get after you learn my video. So don't go anywhere, relax, enjoy and stay tuned with my video. Welcome to my video. I'm Miss Madu as a biology teacher in Palihati Senior High School. Tubuh manusia terdiri dari berbagai jenis sel yang bekerja secara kompleks sehingga kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, salah satu sel yang akan kita bahas hari ini adalah sel saraf. Sel saraf atau neuron adalah satuan kerja utama dari sistem saraf. Perbedaan neuron dan neuroglia adalah neuron berfungsi sebagai alat untuk mengantarkan impuls atau rangsangan dari panca indera menuju otak dan kemudian hasil tanggapan dari otak akan dikirim menuju otot, sedangkan neuroglia berfungsi sebagai pemberi nutrisi pada neuron. Adapun struktur dari sel saraf. Dendrit adalah serabut sel saraf pendek dan bercabang-cabang dan merupakan perluasan dari badan sel. Dendrit berfungsi untuk menerima dan mengantarkan rangsangan ke badan sel. Badan sel adalah bagian yang paling besar dari sel saraf dan berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Dalam badan sel saraf mengandung inti sel atau nukleus dan sitoplasma. Nukleus berfungsi untuk mengenal informasi yang diterima dan meneruskannya, dan selain itu sebagai pusat pengaturan sel saraf. Badan sel hanya kita temukan pada otak dan ganglion. Akson atau neurit adalah tonjolan sitoplasma yang panjang, lebih panjang daripada dendrit, berfungsi untuk menjalarkan impuls saraf, meninggalkan badan sel saraf ke neuron atau jaringan lainnya. Jumlah akson biasanya hanya satu pada setiap neuron. Akson dibungkus oleh sebuah selaput yang kita kenal dengan selaput mielin. Bayangkan akson atau neurit ini seperti sebuah kabel listrik. Kemudian di dalam kabel terdapat neofibril dan pembungkus kabel kita sebut dengan selaput mielin. Selubung atau selaput mielin adalah sebuah selaput yang banyak mengandung lemak dan berfungsi untuk melindungi akson dari kerusakan. Selubung mielin bersegmen-segmen. Lekukan di antara dua segmen ini kita sebut dengan nodus Ranvier. Nodus Ranvier ditemukan oleh Louis Antonio Ranvier yang berfungsi untuk mempercepat transmisi impuls saraf. Adanya nodus Ranvier tersebut memungkinkan saraf meloncat dari satu nodus ke nodus yang lain, sehingga impuls saraf lebih cepat sampai pada tujuan. Selain itu, ada sel Schwann, adalah jaringan yang membantu menyediakan makanan untuk neurit atau akson dan membantu regenerasi akson. Bagian terakhir adalah terminal akson, untuk penerima rangsangan atau tempat pertukaran informasi. Selain itu juga terdapat sinapsis, pertemuan antara ujung akson di sel saraf satu dan ujung dendrit di sel saraf lainnya. Setiap sinapsis terdapat celah yang kita sebut dengan celah sinap. Pada bagian ujung akson terdapat kantong yang berisi zat kimia yang kita sebut dengan neurotransmitter. Neurotransmitter dapat berupa asetilkolin maupun kolinesterase yang berfungsi dalam penyampaian impuls saraf pada sinapsis. Jenis sel saraf atau neuron berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi sel saraf sensorik, motorik, dan intermediat. Sensorik adalah sel saraf yang mempunyai fungsi menerima rangsangan yang datang dari tubuh atau panca indera diubah menjadi impuls atau rangsangan saraf dan meneruskannya ke otak. Sel saraf motorik adalah sel saraf yang mempunyai fungsi untuk membawa impuls saraf dari pusat saraf, otak, dan sumsum tulang belakang menuju otot atau kelenjar sehingga tubuh menanggapinya dalam bentuk gerak. Sel saraf intermediat atau penghubung adalah sel saraf yang banyak terdapat di dalam otak dan sumsum tulang belakang yang berfungsi untuk menghubungkan atau meneruskan impuls rangsangan dari saraf sensorik ke sel saraf motorik.
Jenis sel saraf atau neuron berdasarkan strukturnya. Dibedakan menjadi bipolar, unipolar, dan multipolar. Bipolar adalah neuron yang mempunyai satu akson dan satu dendrit. Unipolar adalah neuron yang mempunyai satu buah akson yang bercabang, sedangkan multipolar adalah neuron yang mempunyai satu dendrit dengan akson yang bercabang. Skema terjadinya gerak dibedakan menjadi gerak refleks dan gerak sadar. Gerak refleks adalah gerak yang tidak mampu kita kontrol, sedangkan gerak sadar adalah gerakan yang mampu kita kontrol. Jalannya impuls pada gerak refleks adalah ketika impuls atau rangsangan datang. Contohnya ketika kita memegang api, kemudian rangsangan ini akan diterima oleh tangan, lalu rangsangan ini diteruskan ke sumsum tulang belakang oleh saraf sensorik, informasi diolah di sumsum tulang belakang, dan memberikan informasi kepada tangan untuk menghindar melalui neuron motorik. Sedangkan jalannya impuls pada gerak sadar, contohnya ketika kita mengambil suatu barang. Impuls akan dikirim ke otak melalui saraf sensorik, kemudian otak akan memberikan respon kepada otot melalui neuron motorik sehingga kita dapat mengambil barang tersebut. Nah, demikian video yang dapat Miss jelaskan, semoga bermanfaat. Sekarang Miss akan lanjutkan bagaimana mekanisme neurotransmitter membawa pesan di dalam tubuh. Pada setiap neuron, terminal aksonnya membengkak membentuk suatu tonjolan kecil yang kita sebut dengan prasinaps, yang menghantarkan impuls dari terminal sinapsis menuju dendrit atau badan sel berikutnya. Impuls tersebut akan diterima oleh permukaan membran dendrit atau badan sel yang dituju. Membran yang demikian dinamakan membran pasca sinaps. Di antara kedua membran ini dipisahkan oleh suatu celah yang kita sebut dengan celah sinaps. Dari sebelumnya, yang Miss sudah jelaskan tentang ada 3 jenis sel saraf, yaitu sel saraf sensorik. Sel saraf yang mempunyai fungsi menerima rangsangan yang datang kepada tubuh atau panca indera, diubah menjadi impuls saraf dan meneruskannya ke otak. Dan kemudian ada sistem saraf penghubung atau interneuron, yaitu sel saraf yang berfungsi menghubungkan atau meneruskan impuls atau rangsangan dari sel saraf sensorik ke sel saraf motorik. Dan sel saraf motorik ini berfungsi untuk membawa impuls saraf dari pusat saraf otak dan sumsum tulang belakang menuju otot atau kelenjar sehingga tubuh menangkapinya dalam bentuk gerak. Di dalam tombol sinapsis terdapat suatu zat kimia yang dapat mengantarkan impuls ke neuron berikutnya. Zat yang demikian dinamakan neurotransmitter. Membran prasinaps akan mengantarkan impuls dari terminal sinapsis menuju dendrit atau badan sel berikutnya melalui celah sinap. Impuls tersebut akan diterima oleh permukaan membran dendrit yang dinamakan dengan postsinaps. Apabila impuls sampai pada prasinaps, neuron mengirimkan neurotransmitter. Selanjutnya, neurotransmitter dibawa oleh vesikula sinapsis menuju membran postsinaps. Kedatangan impuls tersebut membuat permeabilitas membran prasinaps terhadap ion kalsium meningkat, sehingga ion kalsium masuk dan merangsang vesikula sinapsis untuk menyatu dengan membran postsinaps. Bersama kejadian tersebut, neurotransmitter akan dilepaskan dalam celah sinap melalui eksositosis. Dari celah sinapsis, neurotransmitter ini berdifusi menuju membran postsinaps. Ada berbagai macam jenis neurotransmitter, contohnya adalah asetilkolin. Setelah impuls dikirim, membran postsinaps akan mengeluarkan enzim untuk menghidrolisis neurotransmitter. Enzim tersebut misalnya enzim asetilkolinesterase yang menghidrolisis asetilkolin menjadi kolin dan asam etanoat. Oleh vesikula sinapsis, hasil hidrolisis berupa kolin dan asam etanoat akan disimpan sehingga sewaktu-waktu bisa digunakan kembali. Nah, demikianlah peran neurotransmitter, senyawa kimia dalam tubuh yang bertugas untuk menyampaikan pesan antara satu sel saraf atau neuron ke sel saraf target. Sel-sel target ini berada di otot, berbagai kelenjar, dan bagian lain dalam tubuh. Neurotransmitter memainkan peran yang sangat penting untuk otak dalam proses mengingat dan mengatur kinerja berbagai sistem dalam tubuh.
Sistem saraf manusia terdiri dari susunan saraf pusat dan susunan saraf tepi. Susunan saraf pusat meliputi otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan susunan saraf tepi terdiri dari saraf sadar, meliputi 12 pasang kranial dan 31 spinal, dan saraf tak sadar yang terdiri dari sistem saraf simpatik dan parasimpatik. Yang pertama yang akan kita bahas adalah susunan saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sedangkan saraf kranial dan saraf spinal kita masukkan ke dalam sistem saraf tepi. Inilah susunan sistem saraf pada manusia. Nah, sistem saraf pusat pertama yang akan kita bahas adalah otak. Otak manusia dibungkus oleh selaput meninges yang melindungi sistem saraf halus, membawa pembuluh darah, dan mensekresikan sejenis cairan yang kita sebut dengan cairan cerebrospinal. Cairan cerebrospinal ini berfungsi untuk melindungi otak dan memperkecil benturan maupun guncangan dari luar. Anatomi otak pada manusia terdiri dari dua belahan kiri dan belahan kanan. Masing-masing belahan terdiri atas dua substansi pokok, yaitu substansi kelabu yang kita kenal dengan substansi grisea dan substansi putih yang kita kenal dengan substansi alba. Substansi kelabu terdiri dari kumpulan badan sel, dendrit dan akson tak bermielin umumnya berada di bagian luar, sedangkan substansi putih terdiri dari kumpulan akson bermielin dan umumnya berada di bagian tengah. Dan bagian ventrikel berisi cairan cerebrospinal yang Miss sudah katakan tadi berfungsi untuk melindungi otak dari benturan. Otak dibungkus oleh selaput meninges. Ketiga lapisan membran meninges dari luar ke dalam yaitu durameter yang merupakan selaput yang bersatu dengan tengkorak, arachnoid bentuknya seperti sarang laba-laba dan di dalamnya terdapat cairan cerebrospinal, sedangkan piameter lapisan penuh pembuluh darah dan dekat dengan permukaan otak. Lapisan ini berfungsi untuk memberikan oksigen dan nutrisi serta mengangkut bahan sisa metabolisme. Bagian otak yang pertama kali akan kita bahas adalah otak besar atau cerebrum, merupakan bagian otak yang paling besar. Cerebrum terbagi menjadi 4 lobus, di antaranya lobus frontalis bagian depan yang berfungsi sebagai pusat gerakan otot, lobus parietalis bagian tengah yang berfungsi sebagai pusat perkembangan ingatan, kecerdasan, suhu, dan gerak sadar, lobus temporalis bagian samping yang berfungsi sebagai pusat pendengaran, dan lobus occipitalis bagian belakang yang berfungsi sebagai pusat penglihatan. Bagian otak selanjutnya adalah diencephalon atau otak depan yang terdiri dari talamus yang berfungsi untuk menerima rangsangan kecuali bau, hipotalamus bagian yang mengatur suhu tubuh, selera makan, keseimbangan cairan tubuh, mengantuk dan agresivitas, dan kelenjar pituitari merupakan kepala kelenjar yang mengatur aktivitas hormon pada manusia. Bagian berikutnya ada mesencephalon atau otak tengah, berperan dalam pusat pergerakan mata, misalnya mengangkat kelopak mata dan refleks penyempitan pupil mata. Bagian berikutnya adalah fons faroli atau persilangan serabut saraf. Bagian otak kiri lebih dominan dengan gerakan kanan, sedangkan bagian otak yang kanan akan lebih dominan terhadap gerakan kiri. Bagian berikutnya adalah medula oblongata atau sumsum lanjutan yang berfungsi sebagai pengatur pernafasan, gerakan jantung dan gerak alat pencernaan. Dan terakhir adalah cerebellum atau otak kecil yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan tubuh, posisi tubuh, dan gerakan otot yang disadari. Nah, bagian sistem saraf pusat yang akan kita pelajari setelah otak itu adalah sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Sumsum tulang belakang juga terdiri dari 2 substansi putih bagian luar, sedangkan substansi kelabu bagian dalam. Jadi ini kebalik ya sama otak. Fungsinya untuk membawa rangsangan dari seluruh tubuh menuju otak dan membawa respon dari otak ke efektor untuk menanggapi rangsangan.
Nah, secara tidak langsung, fungsi sumsum tulang belakang untuk pengaturan gerak refleks tubuh. Sistem saraf tepi terdiri dari sistem saraf somatik atau sistem saraf sadar dan sistem saraf otonom atau saraf tak sadar. Sistem saraf somatik terdiri dari dua, yaitu kranial dan spinal. Kranial disusun oleh 12 pasang saraf yang keluar dari otak, sedangkan spinal disusun oleh 31 pasang saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang. Sedangkan sistem saraf tak sadar atau otonom terdiri dari saraf simpatik dan parasimpatik. Nah, apa saja sih perbedaan antara simpatik dan parasimpatik? Jadi, intinya tidak usah dihafal. Ingat kata kunci. Sistem saraf simpatik mempercepat aktivitas tubuh kecuali sistem pencernaan. Jadi di sini hanya berhubungan dengan pencernaan saja dihambat. Contohnya, memperlambat pencernaan makanan. Sedangkan saraf simpatik dia hanya memicu aktivitas yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Terlihat di sini, mempercepat pencernaan makanan. So, demikian tadi video yang sudah Miss jelaskan tentang sistem saraf pada manusia. Semoga video ini bisa bermanfaat. Cermati dengan baik video ini karena siap-siap Miss akan memberikan simple question, jadi pertanyaan singkat mengenai sistem saraf manusia. Enjoy, relax, and stay tune terus di Biology Class with Miss Madu. Goodbye.